Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, para jamaah salat subuh, kembali kita duduk bermajelis untuk mendapatkan sedikit tidaknya tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu materi berkaitan dengan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran pada ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Allah berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin, ayat yang barusan kita bacakan adalah potongan ayat ataupun satu ayat yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, yang dimana dalam ayat ini Allah memerintahkan, menyerukan kepada hamba-hambanya untuk bersegera bertobat. Mari sama-sama kita coba perhatikan kalimat ataupun kata yang Allah pergunakan di permulaan ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ini kalimat yang bermakna percepat. Sara'a yusari'u, ya, bergegas, bercepatlah, berlarilah dan bergegaslah. Ila maghfiratin, menuju ampunan. Kalimat maghfirah tidak menggunakan kalimat alif lam, tetapi dalam bentuk nakirah. Ya, dalam bentuk nakirah bermakna bentuk yang sangat umum. Dalam artian apa? Ampunan yang Allah perintahkan agar cepat-cepat untuk kita gapai itu, kadang pun belum tentu kita dapatkan selama kita masih berkesempatan hidup. Artinya apa? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bergegas mencari ampunan Allah, ada juga umat manusia ataupun hamba Allah yang tidak bergegas mencari ampunan Allah, yang dalam artian dia ingin juga bertobat tetapi menunda-nunda tobat, sehingga ampunan ini belum tentu dia dapatkan, bahkan boleh jadi lebih dahulu Allah panggil dia untuk menghadapnya, atau kematian lebih dahulu mencapainya sebelum ampunan itu dia peroleh. Maka bentuk ampunan di sini adalah bentuk nakirah. Ya, ini isyaratnya bagi kita bahwa kita semua diperintahkan untuk bercepat-cepat menggapai maghfirah ataupun ampunan yang mana belum tentu kita dapatkan, karena bisa saja kita lebih dahulu dipanggil oleh Allah sebelum sempat bertobat dan mendapatkan ampunan dari Allah. Masyarul muslimin, di antara kondisi paling kritis seorang hamba Allah yang dimana setiap saat dia tidak luput daripada dosa adalah ketika dia menunda-nunda tobat. Ini kondisi paling berbahaya. Seorang petani berkeinginan untuk mencabut sebuah pohon yang tumbuh tetapi tidak pada tempatnya. Contohkan misalnya alpukat. Yang namanya pohon alpukat, misalnya ini kebun cabai ataupun kebun cabai gitu. Dia ingin cabut pohon alpukat yang tumbuh tetapi tidak pada tempatnya, dia ingin pindahkan. Namun petani ini menunda-nunda. Alah besok, kemudian lusalah saya cabut, lusa sepekan lagi, alah sebulan lagi, alah 2 bulan lagi. Apa yang akan terjadi? Pohon ini akan semakin besar, semakin kokoh, semakin kuat. Sedangkan si petani ini lama-kelamaan akan semakin lemah. Karena faktor usia, dia akan semakin lemah, semakin menua. Yang tadi mungkin dia punya kekuatan, punya stamina, tetapi lama-kelamaan karena faktor usia dia menjadi semakin lemah. Hingga pada akhirnya dia tidak akan mampu lagi untuk mencabut pohon alpukat yang telah menjadi besar. Itu umpamanya dengan dosa.
Contoh dosa yang nyata sekali. Ketika seseorang menunda-nunda taubat, alah besoklah, nantilah. Lama-kelamaan dosa itu akan terus mengakar dan menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan tidak mungkin mampu lagi untuk kita cabut. Maka selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencabut dosa dengan bertobat, maka bersegeralah bertobat. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nisa ayat 17 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Yatubuna min qarib, dia bertobat dengan segera. Udah melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, dan itu pun dengan kejahilan. Dan setelah dia melakukan kejahatan itu, dia segera bertobat, langsung diiringi dengan pertobatan, jangan nunggu-nunggu. Jadi, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat dalam posisi lemah, terkulai sakit, seperti orang yang bersedekah ketika sakaratul maut menghampirinya. Sungguh berbeda nilai sedekah seseorang di saat sakaratul maut ini sudah mulai menghampiri dirinya dan dia merasai bahwa sebentar lagi akan meninggal. Kemudian dia wasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, tolong rumah yang sana jual, sedekahkan. Tolong jadikan kebun yang sana sebagai sedekah di jalan Allah. Ini mobil berikan kepada yatim piatu dan sebagainya. Ini di saat sakaratul maut menjemputnya. Ini berbeda nilai dengan orang yang mampu bersedekah ketika dia masih sehat dan bugar. Orang yang bertobat kepada Allah di saat sedang sakaratul maut, di saat dia merasai diri bahwa kematian sebentar lagi, kemudian dia baru ingat-ingat dosa. Ini berbeda dengan orang yang bertobat kepada Allah di saat dia masih sehat, di saat dia masih punya kesempatan untuk melakukan dosa dan menambah, namun dia buru-buru bertobat kepada Allah. Nilainya akan berbeda, masyarul muslimin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, di antara jebakan iblis kepada hamba adalah iblis akan menyuruh hamba tersebut untuk menunda-nunda bertobat. Sehingga semakin dia tunda-tunda tobat, ajal semakin dekat. Maka wajar sekali ketika Allah sampaikan antara ampunan itu dengan kalimat nakirah. Kenapa? Karena belum tentu seorang hamba menggapai ampunan Allah. Kadangkala kematian lebih dahulu dia dapatkan. Maka jangan terjebak dengan jebakan iblis. Yang sering kami sampaikan bahwa yang namanya iblis, syaitan, membuat langkah-langkah dalam hidup. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Dan di antara langkah-langkah syaitan adalah menunda-nunda pertobatan. Kita tahu halal haram. Kita tahu bahwa ini perbuatan haram. Nah ini, bermuamalah, bertransaksi ribawi haram. Pergi ke dukun atau berdukun haram, meramal haram, melakukan kesyirikan haram. Tetapi kadang-kala kita menunda-nunda, alah besok saja saya tobat. Alah nanti sajalah, tanggung. Ini tanggung, sekarang tanggung, tapi kematian tidak pernah tanggung. Nanti saja, kematian gak perlu nanti. Kalau sudah waktunya, maka pada saat itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Gak ditunggu dan juga gak didahului. Tetap pada detik itu kematian datang, ya, kematian akan menghampirinya. Masyarul muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pikiran yang tidak benar, yang rancu pada diri kaum muslimin hari ini adalah yang namanya dosa kecil itu dianggap remeh. Dianggap remeh di mata kaum muslimin. Kadangkala kita perlu sampaikan salah satu firman Allah yang harus menjadi tamparan bagi kita. Quran surah An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Ada sebagian orang kadang menganggap ini kan dosa kecil Pak Ustaz, tidak apa-apa, ini dosa kecil, nanti saja tobat, cukup dengan istighfar, dosa kecil beres, nanti lakukan lagi. Jadi dia seakan-akan bermain-main dengan pertobatan, nggak serius. Padahal Allah Subhanahu wa taala
mengatakan bahwa dan kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang ringan, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Bukankah yang namanya gunung itu terdiri daripada kerikil-kerikil yang kecil? Bukankah gunung yang besar menjulang itu juga terdiri daripada potongan-potongan kayu? Gunung tidak akan menjadi besar kecuali hanya bagian daripada kerikil-kerikil kecil. Coba saja kita tumpukan kerikil, lama-kelamaan menjadi bukit. Tumpukan kayu-kayu yang potongan kayu, serbuk-serbuk kayu pun nggak apa-apa, lama-kelamaan menjadi bukit dan menjadi gunung. Nah, inilah dosa apabila ditumpuk tapi tidak diiringi dengan pertobatan, lama-kelamaan dia akan menjadi dosa besar. Maka wajar Allah katakan wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah dosa-dosa kecil yang dianggap remeh itu akan menjadi besar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika ia berkumpul dalam diri seseorang akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya sekali-sekali tidak ada tutupan, rona ala qulubihim, di atas hati mereka ada tutupan. Apa makna tutupan tersebut? Dalam tafsir disebutkan bahwa di mana Nabi bersabda tentang orang yang melakukan dosa, maka nukitat ala qalbihi nuqtatas sauda, pada hatinya itu diberi titik hitam. Dan kalau lama kelamaan titik hitam itu akan memenuhi hatinya, maka gelaplah hati seseorang hamba itu, dan itu yang dinamakan dengan rona, tutupan. Dan apa efek daripada tutupan tersebut? Orang yang senantiasa bergelimang dengan dosa dan jarang tobat atau menunda tobat, dia akan jauh daripada hidayah. Sudah jauh daripada hidayah, dia jauh dari berkah dan rahmat Allah. Dan lama-kelamaan ini bisa saja sinyal daripada istidraj. Apa itu istidraj? Semakan jebakan. Jebakan dari Allah kepada hambanya. Jadi dibiarkan dia bergelimang dengan dosa, dia menunda-nunda taubat, namun Allah juga membukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu rizki kepada dirinya. Allah bukakan rizkinya sebanyak-banyaknya, diberikan kesehatan pada badannya. Nah, pada akhirnya nanti Allah akan cabut dia tiba-tiba, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan mata terbelalak, menggigit gigi. Kenapa? Merugi. Dia akan rugi. Dia teringat dosa yang penuh dia lakukan, tapi jarang-jarang menunda, karena suka menunda taubat. Ini, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Jadi kalau dosa kecil ditumpuk terus-menerus maka jadi besar. Dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan oleh seorang hamba, kalau dia istighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya, istighfar diampuni. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harapkan semuanya dengan nasihat yang singkat ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa beristighfar di waktu pagi dan petang, di setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW orang yang paling banyak beristighfar. Nabi saja orang yang paling banyak beristighfar. Padahal Allah telah ampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Allah telah jaminkan surga bagi dirinya. Ini kalau kita tidak dijamin surga oleh Allah ini. Kita belum mendapatkan jaminan surga. Udah belum mendapatkan jaminan surga, belum juga mendapatkan jaminan jauh dari neraka. Udah itu kita banyak melakukan dosa dan kita bukan nabi, maka kita sudah pasti lebih butuh dan harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Hadani Allah wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.